Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita terkait usaha dan energi. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan energi. Jadi, secara definisi ya bahwasanya energi itu sebenarnya sulit gitu ya, sulit untuk didefinisikan ya secara ringkas karena ada berbagai macam bentuk energi. Nah, tapi pada materi kali ini nanti kita akan berdiskusi gitu ya atau belajar bersama-sama terkait hubungannya energi dan usaha begitu ya. Kalau dikaitkan dengan usaha ya, maka energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha gitu ya. Jadi tadi misalnya ada ini ya, misalnya tadi ada ada gerobak begitu ya. Maka gerobak ini akan kita pindahkan sejauh sekian meter, maka dibutuhkan namanya usaha begitu ya. Semakin jauh gerobak itu bergerak, maka semakin besar pula usaha yang diperlukan. Nah, sedangkan energi adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan usaha begitu ya. Jadi kalau tidak berenergi, maka orang tersebut tidak akan bisa melakukan usaha untuk mendorong gerobak tadi begitu ya, untuk bisa berjalan sekian meter yang sudah ditentukan tadi. Nah, dan memang secara definisi pula energi itu sifatnya abstrak ya, karena juga kita tidak bisa melihat energi begitu ya, sehingga sulit untuk dibuktikan ya. Tetapi energi ini bisa kita rasakan ya, keberadaannya walaupun tidak bisa kita pegang gitu ya, tidak bisa kita buktikan gitu ya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa energi tidak dapat diciptakan ya. Jadi memang energi itu sudah di alam semesta ini jumlahnya tetap, cuman bentuknya yang berbeda-beda dan setiap energi bisa berubah atau dikonversi menjadi bentuk energi lainnya ya. Tapi intinya jumlahnya tetap dan tidak bisa dimusnahkan ya. Hanya bisa diubah atau dikonversi menjadi bentuk lain gitu ya, sesuai dengan hukum kekekalan energi begitu ya. Nah, jadi di sini juga ada beberapa contoh energi. Yang pertama ada energi otot. Nah, untuk energi otot merupakan jenis energi yang berasal dari otot dalam tubuh manusia ya atau makhluk hidup lainnya. Jadi kita berlari, kita push up gitu ya. Itu adalah bentuk daripada energi otot ya, energi yang dihasilkan oleh otot sehingga kita bisa melakukan usaha gitu ya. Usahanya mungkin berupa berlari, berjalan ya atau mungkin bersepeda, berenang dan sebagainya ya. Itu adalah namanya dari energi otot. Kemudian yang kedua ya ada energi kalor begitu ya. Nah, untuk energi kalor sendiri atau energi panas gitu ya. Jadi energi kalor atau energi panas itu merupakan jenis energi yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan suhu maupun perubahan wujud zat tertentu gitu ya. Jadi energi panas itu misalnya es begitu ya. Kemudian esnya itu kita panaskan dengan api atau kita masukkan ke dalam wajan atau panci, kemudian kompor kita nyalakan. Maka tadi esnya akan berubah wujud ya, dari yang tadinya padat menjadi cair atau air begitu ya. Nah, ini adalah energi kalor panas. Nah, dan juga energi kalor ini biasanya terjadi akibat perubahan bentuk-bentuk energi lainnya gitu ya. Jadi misalnya ada dua benda gitu ya, ada dua benda, kemudian mereka saling bergesekan gitu ya. Nah, bendanya ini kan bergesek menggunakan energi kinetik ya. Jadi energi kinetik adalah energi gerak, tapi dalam pergesekan itu muncul panas gitu ya. Jadi itu juga termasuk energi panas ya. Dan kalau bisa dimanfaatkan gesekan itu nanti bisa meningkatkan suhu, yang mana nanti juga yang mana juga bisa dimanfaatkan untuk energi lainnya gitu ya. Misalnya dengan adanya gesekan tadi yang mana suhu itu meningkat, maka suhu tadi bisa dimanfaatkan untuk misalnya membangkitkan tenaga listrik ya menggunakan piezoelektrik gitu ya. Nanti piezoelektrik itu apa? Nanti mungkin bisa dicek sendiri ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada energi kinetik ya. Kinetika itu adalah gerak gitu ya.
Nah, energi kinetik ya atau energi gerak adalah jenis energi yang ada dalam gerakan atau energi yang berhubungan dengan pergerakan suatu benda gitu ya. Jadi ada ada sebuah benda gitu ya, dia bergerak. Nah, tentunya karena dia bergerak, dia punya energi gitu ya. Nah, buktinya apa? Buktinya misalnya di sini ada mobil gitu ya. Di sini ada tembok, kemudian karena mobil ini bergerak dengan kecepatan yang tertentu, katakanlah kecepatannya tinggi, maka ada kemungkinan mobil ini bisa menabrak dinding dan menghancurkan dinding itu gitu ya, atau dindingnya mundur gitu misalnya ya, atau mungkin ini ada dua mobil, ini mobil diam, ini mobil yang ngebut, kemudian dia menumbuk. Nah, mobil ini kan dia bisa bergerak gitu ya. Nah, pergerakan ini kan adalah bukti bahwa adanya sebuah usaha, dan setiap ada usaha itu butuh energi gitu ya, sehingga energi kinetik ini gitu ya adalah gerakan gitu ya. Setiap benda yang bergerak dia memiliki energi karena berpotensi untuk menggerakkan benda gitu ya. Nah, itu adalah energi kinetik. Nah, kemudian di sini ada energi potensial ya. Jadi energi potensial adalah jenis energi yang dimiliki oleh suatu benda dikarenakan posisinya atau kedudukannya terhadap suatu acuan gitu ya. Jadi energi potensial itu adalah energi yang tersimpan ya pada sebuah benda ketika benda itu berada pada ketinggian tertentu ya. Jadi misalnya ini ada bola, kemudian di sini adalah permukaan tanah gitu ya. Nah, jadi benda ini di sini kan ada jarak begitu ya. Nah, kalau misalnya benda ini kita jatuhkan dari ketinggian tertentu, maka ketika dia menumbuk tanah, pasti tanah ini akan terjadi deformasi gitu ya, legok lah istilahnya, atau mungkin tercekung ya, atau mungkin kalau misalnya tanahnya ini adalah tegel misalnya, tegel atau keramik, kemudian bendanya adalah katakanlah bola besi 10 kilo gitu ya, kita jatuhkan dari 10 meter, maka ada kemungkinan lantai itu akan retak gitu ya. Nah, retaknya lantai itu adalah membuktikan bahwa energi potensial itu ya, atau energi yang benda yang berada pada posisi tertentu itu memiliki energi ya, yang mana dia berpotensi untuk memberikan usaha atau memberikan perubahan bentuk kepada benda yang ada di bawahnya ya. Salah satu buktinya tadi adalah ketika lantai itu atau tanah terjadi deformasi begitu ya. Nah, nanti untuk yang energi kinetik dan energi potensial kita akan bahas lebih dalam setelah video ini. Kemudian energi bunyi ya. Energi bunyi merupakan bentuk energi yang dihasilkan dari suatu benda yang bergetar ya. Jadi ketika benda itu bergetar ya, misalnya senar atau benang gitar kita petik itu kan dia mengeluarkan suara, mengeluarkan nada tertentu gitu ya, mengeluarkan bunyi. Nah, itu kan terjadi karena adanya getaran gitu ya. Nah, getaran itu kan sebenarnya adalah bentuk dari gerakan, cuman dia berulang kali dengan frekuensi tertentu sehingga menimbulkan efek suara tertentu. Nah, energi suara ini itu juga bisa menimbulkan benda lain bersuara ya, atau istilahnya resonansi. Jadi ketika frekuensinya alaminya sama antara benda satu dan benda yang kedua, maka ketika benda satu itu bergetar, maka ada kemungkinan besar benda kedua juga akan bergetar ya. Sehingga dan getaran itu kan ada perpindahan posisi ya. Kalau misalnya benda diam adalah begini, tapi kalau misalnya dia bergetar ya, maka dia akan naik turun. Nah, naik turun ini kan adalah sebuah bentuk perpindahan gitu ya, sehingga dapat dipastikan juga bahwa bunyi adalah bentuk dari energi seperti itu. Nah, kemudian energi cahaya ya. Jadi energi cahaya merupakan jenis energi yang diperoleh dari benda-benda yang mampu memancarkan cahaya. Nah, salah satu sumber energi cahaya terbesar adalah matahari gitu ya. Karena memang ketika sinar matahari itu ke bumi, dia juga mengantarkan sebuah semacam partikel gitu ya. Partikel namanya proton atau saya lupa namanya apa, tapi yang mana partikel ini ya ketika dia bergerak dari dari matahari sampai ke
bumi atau benda-benda yang ada di bumi itu kan dia juga bergerak. Nah, gerakan ini bisa dimanfaatkan untuk hal lain, misalnya pembangkit listrik tenaga surya yang menggunakan fotovoltaik ya, atau apa namanya, saya lupa, lembaran untuk sel surya itu kan namanya fotovoltaik, yang mana fotovoltaik itu dirancang untuk bisa menghasilkan energi listrik ya ketika permukaannya itu tertabrak paket-paket foton ya dari atau paket-paket partikel, saya lupa namanya apa, sepertinya namanya foton, yang mana itu bergerak dari matahari sampai ke permukaan bumi begitu ya. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian yang ketujuh, ada salah satu bentuk energi adalah energi listrik gitu ya. Karena sejatinya energi listrik itu terjadi akibat adanya aliran listrik. Nah, kata-kata aliran. Nah, apa yang mengalir? Yang mengalir adalah elektron. Jadi dalam kabel itu sebenarnya ada sejumlah elektron yang sangat banyak gitu ya. Jumlahnya tidak tahu kita berapa, tapi intinya terjadi gerakan gitu ya dari sumber listrik ke alat yang akan kita gunakan dengan menggunakan listrik gitu ya. Nah, aliran listrik ini kan terjadi akibat adanya gerakan. Nah, gerakan apa? Gerakan elektron gitu ya. Nah, gerakan elektron ini sebenarnya juga energi kinetik, tapi yang bisa menangkap energi kinetik daripada gerakan elektron ini adalah benda-benda elektronik gitu ya, misalnya kipas angin, TV, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuk energi, yakni energi listrik. Nah, kemudian yang ke-8 itu ya, ada energi kimia gitu ya. Jadi energi kimia ini adalah energi yang terjadi akibat adanya reaksi kimia. Nah, salah satu contoh yang simpel adalah reaksi metabolisme tubuh kita ya. Kita makan nasi itu kan karbohidrat ya. Nah, karbohidrat nanti akan diproses secara kimiawi dalam tubuh manusia, yang mana tadinya berbentuk karbohidrat kemudian nanti bisa menjadi bentuk energi ya, yang tersimpan dalam bentuk apa ya, glikogen atau apa, saya lupa ya. Tapi intinya nanti akan ada perubahan-perubahan struktur kimia yang mana nanti bisa digunakan oleh otot untuk beraktivitas gitu ya. Jadi intinya terjadi konversi energi gitu ya, dari energi kimia berupa karbohidrat nasi kemudian dikonversi menjadi energi otot gitu ya. Kemudian energi otot kita gunakan untuk mendorong benda. Nah, itu kan jadi energi kinetik gitu ya. Kemudian energi kinetik tadi misalnya bergesekan dengan lantai menimbulkan panas. Nah, itu menjadi energi download dan lain sebagainya. Jadi intinya energi itu tidak bisa diciptakan ya, tapi dia bisa berpindah bentuk ya, dari kimia kemudian menjadi otot, menjadi kinetik, menjadi panas, dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah beberapa contoh energi yang mungkin sebagai tambahan informasi pada subtopik kali ini, karena saya juga yakin masih ada banyak energi, misalnya energi nuklir gitu ya, energi elektromagnet, tapi mungkin itu agak ribet dan tidak sehari-hari kita gunakan gitu ya, karena juga kompleks gitu ya. Tapi intinya itu yang beberapa contoh energi yang ada pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk untuk subtopik kali ini kita akan banyak membahas terkait energi mekanik gitu ya. Nah, apa itu energi mekanik? Jadi energi mekanik ini adalah energi yang berasal dari gerak. Nah, dua energi di atas yang tadi sudah saya sebutkan, yakni energi kinetik dan energi potensial, adalah bagian dari energi mekanik. Nah, nanti kita akan membahas mendalam terkait energi mekanik, yang mana kita juga akan tentunya membahas terkait energi kinetik dan energi potensial. Nah, nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Untuk saat ini saya akhiri untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.